Oke guys, kembali lagi sama channel aku. Dan di hari ini aku bakal melanjutkan video kita yang sebelumnya itu unboxing dan review Samsung Galaxy Watch Active 2. Dan di episode kali ini aku akan menjelaskan kalian experience saya setelah 5 bulan ya menggunakan Samsung Galaxy Watch Active 2 yang 40 meter dan bahan bermaterial aluminium. Jadinya langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu kalian harus like dan share dan subscribe sebelum kita melanjutkan. Ya, bagi orang yang sudah mensubscribe, thank you. Ya, tunggu aku akan membahas mulai dari boxnya dulu. Ini boxnya yang aku pilih adalah 40 mm. Dan box ini menurut aku sih cukup baik, dan menurut aku sih karena aku ini pas aku mau beli itu besar ukurannya, ternyata kecil kayak gini ukurannya guys. Nih udah di bagian depannya ada ilustrasinya nih dengan tulisan Active 2, maksudnya Samsung Watch Active 2. Dan di sini ada tulisan ya barangnya, dan di atasnya cuma ada kayak label kayak gitu sama untuk gantung di bagian sini kosong, dan di sini kayak ada serinya nih, nomor seri atau pokoknya ada kayak nomor serinya gitu. Dan di bagian belakangnya itu ada fitur-fiturnya aja nih. Aku beli yang aluminium tuh, sama tulisannya sudah lightweight design. Ini kayaknya ramping atau ringan gitu. Asu Advanced Auto Fitness Tracker. Itu maksudnya kayak melacak olahraga secara otomatis. Asu ini ya kayak ada di versi sebelumnya. Lalu sini mendukung Bluetooth, Wi-Fi sama GPS. Ya ini menurut aku menarik juga karena ini Bluetoothnya udah pakai Bluetooth 5. Udah Bluetooth versi baru nih, Android 5 or higher. Tuh RAM-nya 1,5 GB untuk handphonenya ya. Saya ini menggunakan A50s ya tuh. Handphone saya menggunakan A50s yang saya pakai untuk rekam juga nih, karena dia sudah mendukung Bluetooth 5, jadinya support. Dan ini strapnya ini di case strap size nya 45 mm, Asus Max nya 65 mm. Dan menurut aku ini aja boxnya, pembahasan boxnya, dan aku langsung melanjutkan di bodinya ya. Ini adalah bodinya ini menggunakan aluminium tuh. Aku pakai flash aja. Nah, flash ini aluminium, berbahan aluminium. Ini sebenarnya aluminium itu aku lebih seneng nih daripada stainless steel, karena aku rasa aluminium ini lebih awet ya. Kalau ini aku udah 5 bulan, udah mau setengah tahun pakai ini. Aku beli Februari kemarin tuh. Ini bodinya nih tidak mudah lecet. Kalau aku lihat di YouTuber misalnya kayak dia membeli yang stainless steel tuh, sedangkan pas dia udah baru pakai 3 bulan udah kayak mau muncul lecet kayak gitu. Nah tapi kalau aluminium ini kosong, masih aja bersih kayak gini tuh. Asu kokoh juga tuh, kokoh juga. Lalu dia body yang depan sama belakang ini menggunakan Gorilla Glass DX Plus kayaknya. Dan kita mulai dari ini speakernya. Ini speakernya ya aku pernah coba-coba, speakernya nggak terlalu gede sih. Lalu ini adalah sensor barometer, atau aku rasa ini sensor tekanan atmosfer. Lalu sini ada tombol back, mikrofon, sama tombol on off atau home lah, back ke menu utama. Nah sini di belakangnya ini ada sensor tekanan nih, kanan apa darah atau apa nih, aku lupa nih. Lalu ini modelnya SMR 830, itu memang model. Lalu ini yang menariknya ini dari sensor detak jantung ini unik banget tuh. Biasa kalau yang lain-lain kan itu kayak ngotak kayak gitu, kalau ini kayak ngebulet, lalu ada tulisan gitu. Ini 40 mm aluminium guys, Gorilla Glass DX Plus. Nah benar DX Plus ya. Lalu ini fitur-fiturnya ini cukup menarik, nanti kita bahas juga ya. Langsung kita lanjut ke ini
jenis materialnya juga. Ya ini seperti aku omongkan tadi, ini materialnya aluminium. Nah, seperti saya katakan tadi, ini tidak mudah lecet seperti aluminium daripada stainless steel. Nah, lalu kita akan melanjutkannya ke layarnya langsung. Nah ini guys, layarnya ini menggunakan Super AMOLED. Jadi Super AMOLED ini menurut saya juga canggih juga, tapi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri guys. Nah ya, kelebihannya itu lebih hemat daya karena dia itu jika ada kayak objek berwarna hitam, dia tuh mati, dia tuh buka layarnya mati, dia kayak bersisi-sisi ada mati misalnya kalau warna hitam atau apa. Dan dia juga unik karena tajam jadinya warnanya gara-gara dia hitam gelap kayak gitu. Langsung aja kita lanjut ke strap. Nah ini dia strapnya. Untuk versi aluminium 40 mm ini atau seluruh versi aluminium ini menggunakan karet nih, rubber atau ya saya sebutnya rubber. Ini sangat bagus karena rubber yang kayak gini tuh, karena dia tuh nggak mudah lecet. Kalau kayak rubber yang merek lain kan atau yang low quality kan bisa mudah kayak kesobek kayak gitu. Kalau ini kokoh juga kayak badannya tuh. Ini bodinya juga bagus ya, menarik juga. Lalu saya akan menjelaskan mengapa saya juga memilih yang versi 40 mm. Nah, sebab utama saya memilih yang 40 mm karena ukurannya kecil gini nih. Jadi karena aku kan belum terlalu besar juga sih, tangan aku tuh masih segini. Tadi aku pernah coba juga di toko Samsung itu gak muat yang 44 mm. Sebenarnya aku tuh kalau misalnya cukup yang 44 mm nya aku beli yang 44 mm nih, gara-gara tangan aku emang kecil sih. Aku beli yang 40 mm. Sebenarnya nih fiturnya sama aja, cuman beda ukurannya aja. Itu antara stainless steel sama yang aluminium fitur juga sama aku rasa. Nah, tapi untuk kayak pengguna A50s sih ada beberapa fitur yang nggak dapat ya, nanti saya jelaskan juga nanti di selanjutnya. Nah sekarang ini ada fitur-fiturnya juga nih. Aku mau buka dulu yang boxnya dulu, dan kita mulai dari panduan singkatnya dulu, yang dari basicnya dulu. Dan ini nih ada seperti pemberitahuan juga nih. Jadinya kalian itu aku baca petunjuknya nih, bahwa yang kayak nyala ijo-ijo kayak gitu, misalnya tulisannya jangan melihat ke arah cahaya sensor detak jantung secara langsung. Hal tersebut dapat menyebabkan kayak merusak penglihatan gitu. Jadi ya, yang pas ini kayak ada lampu warna hijau nyala-nyala itu jangan dilihat guys, karena itu dapat membahayakannya, apalagi melihatnya lama juga tuh. Jika Galaxy Watch Active 2-nya panas saat disentuh, lepaskan perangkat sampai dingin tuh, mempapar kulit permukaan yang panas dapat menjangka waktu lama dapat menyebabkan kulit terbakar. Wah, bahaya juga ya. Dan ini aku udah beritahu ada tombol-tombolnya tuh, ada tombol dan tahan, tombol home untuk mengaktifkan Watch Active tuh. Banyak sekali ini. Dan ini aku yang bakal beritahu yang paling utamanya tuh tentang itu, waterproofnya. Jadi orang itu yang mau coba-coba sih waterproofnya atau apa ya, tuh aku sudah buka dua halaman. Ini dia guys, nih perangkat Anda mendukung ketahanan air dan debu tuh. Nih jadi ini, nah syarat-syaratnya, hindarkan perangkat air yang mengalir dengan tekanan tinggi. Jadinya jangan kayak menaruhnya di atas air terjun atau apa yang tekanannya tinggi tuh, jangan tiba-tiba memberikan tekanan air ke perangkat. Misalnya saat menyelam tuh, jadi jangan menyelam terlalu dalam juga, jangan cepet-cepet diseleminnya kayak disiram dulu atau apa gitu istilahnya. Jangan gunakan perangkat saat menyelam ke dalam air, bermain olahraga air atau beraktivitas pada perairan dengan arus deras tuh, gak boleh juga. Jika perangkatnya terkena air, keringkan secara menyeluruh menggunakan kain bersih dan lembut. Jika perangkat terkena cairan lain seperti air garam dan air kolam renang, air mengandung sabun, minyak, parfum, tabir surya, cairan pembersih tangan atau produk kimia seperti kosmetik, bilas perangkat dengan air tawar tuh, dibilas berarti pakai air tawar. Jika perangkat terbenam ke dalam air atau mikrofon atau speaker basah, mungkin suara tidak terdengar jelas sama panggilan. Menurut aku itu
masih hal biasa itu, tidak menyebabkan perangkat yang rusak, tapi harus segera dikeringkan. Nah, itu saja dari panduan singkatnya, dan aku akan langsung aja nyalain Samsung Watch Active 2-nya. Ini kita masih di fitur ya. Nah, jadinya Samsung Watch Active 2 ini menggunakan OS-nya kayak Tizen, bukan Android. Kayak biasanya kan Android tuh, kalau ini Tizen guys. Ini aku nyalain dulu, ini kayaknya sebentar juga nyalainnya, nggak usah lama-lama juga ya. Nih, ini aku lagi nggak terlalu lama juga nih nyalain ya. Tuh, nggak lama, ternyata cepet juga. Nah, ini juga prosesornya menggunakan Exynos 9910 kayaknya, 9910 aku rasa. Nah tuh masih 100% tuh. Ini nih kayak auto brightness lah tuh. Aku aja kasih aku pakai flash loh, ini pakai flash. Tapi dia langsung terang juga tuh, dia tersambung ke wifi. Ada flash. Nah ini nge-lag nih. Biasanya kalau misalnya lagi kayak gini nge-lag nih tuh. Biasanya agak nge-lag. Gak apa-apa, ini masih hal biasa gitu. Aku matiin dulu flashnya. Nah biar terlihat jelas. Aku mau tinggiin brightness juga. Brightnessnya aku tinggiin dulu. Aturnya sangat oke. Nah ini ya. Ini fitur-fitur menarik yang aduh. Iya nge-lag. Nah jadi ini fiturnya sih aku rasa agak bagus. Ada ini. Ada seperti untuk alarm, kalender, kontak, masuk musik, ya banyak. Ada stres, ada gelas, tidur, kalori, yang ini kafein ya, cangkir, atau masih banyak lagi nih. Aku lihat dari aku mau lihat lagi nih. Coba aku mau lihat apps. Nah, ini aplikasinya sangat banyak. Aku juga udah download nih. Kita juga bisa buka internet loh. Bahkan kita juga bisa buka YouTube tuh. Bisa buka YouTube, bisa buka IG, atau kita bisa search di atas. Nah, ini untuk back. Kalau kita pencet back, dia cuma keluar kayak gini. Atau kalau kita pencet ini tombol bawahnya, nah dia ke home langsung. Dan ini aku lagi tersambung sama Bluetooth juga. Nah, aku bakal mau ngetes waterproofnya juga ini. Nah, ini kalau misalnya kita cuma cipratin air itu masih aman ya, gak terlalu berbahaya. Jadinya yang sudah, kita langsung aja coba waterproofnya. Dan guys, saya sudah menyiapkan benda-bendanya, yaitu seperti wadahnya. Lalu aku siapin tisu juga nih untuk ngelap dia sekalian, atau sebagai alas juga nih. Nah, tapi sebelum itu guys, aku mau tunjukin kalian bahwa kalian harus, aku rasa wajibkan nyalain ini dulu untuk waterproofnya, walaupun dia tahan air. Tunggu. Ya, aku nyalain lagi. Ya, pencet. Lalu dia kayak gini guys, dia tuh jadi touchscreen itu tidak berfungsi, tidak ada touchscreen yang berfungsi sedikit pun. Dan langsung aja ini menegangkan saya. Aku ambil dulu gayung untuk cipratin air aja ke dia, jadi tidak usah terlalu ekstrim karena bisa menyebabkan kerusakan. Nah, kalau misalnya masih kayak gini, dia masih aman-aman aja. Kalau misalnya kita taruh air terus siram dia gitu, masih aman gitu. Jadi aku tuh pas yang belakang itu kotor, aku lihat tadi pas yang aku bahas material tadi dia kotor, tuh aku cuci biasanya, bukan cuci, kayak dikasih perhatian air, aku kayak gosoknya juga. Dan aku juga mau tunjukin kalian kayak cucinya guys. Nice. Coba satu tetes tuh, ini udah mulai mencatat kita sure. Nah itu ya masih tahan air, hidrofobik juga dia tuh. Siram tuh dia masih hidrofobik guys, langsung kering layar itu, kering dia. Nah kita siram itu aman guys, jadi itu emang waterproof. Nah ini sekarang aku mau tunjukin kayak cara nyucinya. Jadi kita harus ulangin cara kayak tadi. Kita tadi siram dulu, bilas mereka dulu. Sekarang kita bilas bagian belakangnya juga nih. Kita bilas bagian belakangnya, lalu kita gosok kayak gini, atau aku sih ini udah kayak standar keamanan aku sendiri nih. Kita gosok terus, kita gosok kayak gini aja, sederhana aja. Nah gitu doang cara mandiin, mudah banget kan. Nah kita ambil dulu airnya guys. Ini udah mau habis dulu waktu aku. Nah, kita lap juga nih, aku lap baju aku aja nih. Aku lap juga, aku lap ininya. Lalu kalian tinggal tekan ini. Lalu biarkan dia mengeluarkan airnya guys. Lalu kita harus mengguncangkan airnya guys. Kalau diguncangkan kayak gini,
Ya, lalu jam tangan ini juga dilengkapi dengan ya wireless charging juga guys. Ya, wireless charging ini menyebabkan itu kayak dalam wireless charging ini kayak ada magnet, aku rasa nih ya, setelah aku bersihin sudah bersih lagi. Dan ini wireless charging sangat canggih menurut aku guys tuh. Ya, tinggal tempelin aja tuh kayak ada efek magnet gitu. Coba ini kalau ada yang tahu jawab komentar apakah ini magnet atau bukan. Ini udah tinggal 99%. Ternyata long lasting juga ya, baterainya aku udah ngerekam udah 16 menit nonstop dia nyala, baru berkurang 1% guys. Unggul sekali ini guys. Nah, udah sekarang udah kering nih. Nah, hal pertama yang kalian lakukan setelah memandikan dia adalah seperti memutar musik yang kenceng dengan volume yang hampir maksimal. Tadi aku udah pakai yang fiturnya tersendiri. Lalu kita nih harus mengecek mikrofonnya juga nih. Aku tadi udah cek berfungsi dengan baik mikrofonnya. Berarti dia tahan air 100% tahan air guys. Dan mungkin itu saja fitur-fitur yang bisa saya experience saya yang bisa saya jelaskan setelah 3 bulan. Menurut saya fiturnya masih berfungsi dan saya sudah terbiasa dengan ya touch bezelnya yang sudah saya jelaskan di video lalu. Dan ini juga bisa jadi social media controller, dan saya akan melanjutkannya di part 2 guys, di part ketiganya dari video jam tangan ini. Bagaimana fitur-fitur social media controllernya, fitur aplikasinya, saya akan menjelaskan di part 3 nanti. Bye bye.